Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang makna bacaan salat, dan sekedar mengingatkan, kita masih membahas makna bacaan doa iftitah, dan doa iftitah yang kita bahas baru 2, sementara variasinya itu banyak sekali. Insya Allah nanti akan kita bahas semuanya, dan lafadz-lafadznya akan kita kenalkan dalam kajian ini jika panjenengan mungkin belum familiar, sehingga paling tidak nanti bisa berusaha menghafalkannya jika memang belum pernah mengenal bacaan doa iftitah tersebut. Bacaan yang kita bahas itu baru 2. Yang pertama adalah bacaan iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Terus bacaan yang kedua adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Ya. Kalau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini variasi ketiga. Ya. Jadi sebenarnya bukan gandengannya wajjahtu wajhiya, bukan. Itu sebenarnya adalah variasi ketiga yang bacanya kadang digabung. Seringkali digabung. Kalau di musola-musola, masjid-masjid, pondok-pondok di NU biasanya diajarkan satu paket, digabung itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian untuk wajah itu ditambahi inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Nah, itu bisa dibenarkan juga, karena memang kalau lafaz hadisnya cuma wajjahtu wajhiya, ininya itu diambil dari Quran. Ini itu diambil dari Quran, karena lafaz doa iftitah wajjahtu wajhiya itu ada dalam Al-Quran memang. Jadi seakan-akan Rasulullah itu mengamalkan salah satu ajaran doa yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi ini saya pertegas ya, variasi iftitah itu banyak sekali. Yang kita bahas baru 2. Yang kemarin yang kita bahas adalah yang sebelumnya adalah Allahumma ba'id baini, kemudian berikutnya wajjahtu wajhiya, gitu ya. Dan nanti akan banyak lagi variasi-variasi yang lain yang akan kita kupas satu persatu. Harapannya akan semakin kaya nanti. Pengetahuan kita tentang iftitah itu semakin kaya. Kalau variasi bacaan iftitah itu banyak yang kita ketahui dan kita hafal, maka ketika sholat itu bisa dibaca berganti-ganti, dan itu lebih terasa bedanya daripada satu variasi terus. Itu kadang-kadang saking hafalnya sampai ngelamun ya, saking hafalnya itu sampai ngelamun. Tapi kalau sesekali, kalau sudah satu itu dirasa sudah kayak wah ini sudah terlalu lama, ini kayak agak bosan begitu, ganti variasi yang lain, lebih terasa lagi, menyegarkan lagi. Apalagi jika disertai pemahaman maknanya. Wah, ini luar biasa ini, pemahaman maknanya. Jadi makanya ini pelan-pelan kita kaji per kata, per frase, per kalimat, makna-makna itu, sehingga nanti bisa kita hayati setiap kali kita melakukan sholat. Nah, kembali ke bacaan iftitah wajjahtu wajhiya ini yang kita bahas kemarin. Ya. Oke. Yang kita bahas kemarin itu baru potongan sepertiganya. Nah, yang sering kita baca dan kita hafal itu baru bacaan sepertiganya.
Maksudnya bagaimana? Kalau kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Titik kan biasanya. Nah, ini sebenarnya belum selesai. Menurut riwayat belum selesai. Ada lanjutannya dan masih panjang itu. Lanjutannya kira-kira 2/3 lagi itu, kira-kira panjangnya. Nah, cuma memang yang diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu berhenti sampai pada wa ana minal muslimin. Kenapa? Karena memang fikihnya begitu. Fikihnya itu afdolnya kalau sedang berjamaah jangan panjang-panjang. Nah, gitu loh ya maksudnya. Jadi bacanya iftitahnya dihentikan sampai situ. Itu sebagai bentuk kasih sayang kepada jamaah. Karena jamaah itu macam-macam orangnya, nggak semuanya lagi moodnya tinggi untuk sholat. Kadang ada yang capek banget, pengen segera selesai. Kadang ada yang setelah itu segera ada urusan. Ada yang sudah sepuh, ada yang segera ngurus anak, ada yang mau segera rapat, ya. Ada yang mau segera ketemu fulan, ketemu ini. Sehingga memang syariat umumnya kalau jamaah itu dipersingkat, gitu ya. Bacaannya juga singkat-singkat. Rasulullah itu pernah marah itu pada Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena ngimami yang dibaca surat Al-Baqarah. Itu marah itu. Al-fattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu tukang pembuat fitnah wahai Mu'adz? Begitu. Kalau kamu ngimami itu baca surat seperti wasyamsi waduhaha wadduha wallaili idza saja wallaili idza yaghsha. Yang pendek-pendek itu. Kenapa? Kata Nabi, karena orang yang ke imam itu ada yang tua, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang yang lemah. Maka jangan panjang-panjang. Itu prinsipnya memang seperti itu. Makanya termasuk imam ketika membaca iftitah, itu juga justru anjurannya adalah jangan panjang-panjang. Karena bisa menjadi fitnah. Rasulullah itu pernah memarahi Mu'adz karena ada jamaah yang lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh, saya diimami, dibaca surat Al-Baqarah itu, saya nggak tahan karena saya banyak urusan. Akhirnya saya mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Keluar, memisahkan diri dari jamaah. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Jadi jenengan kalau misalnya bermakmum pada seseorang yang terlalu panjang, padahal ada urusan, langsung mufarokoh itu boleh. Niat sudah, saya niat memisahkan diri dari jamaah, niat sholat sendiri, saya selesaikan kemudian keluar, itu boleh itu. Ya, nah itu. Nah, kembali ke doa iftitah. Jadi kenapa dipotong sampai wa ana minal muslimin, itu adalah untuk sebagai bentuk rifqun, sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kepada jamaah. Aslinya panjang. Nah, lanjutannya bagaimana? Nah, ini akan kita bahas ini ya. Setelah wa ana minal muslimin, bacaannya sebenarnya adalah lanjutannya begini. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, panjang ya. Jadi 3 kali yang tadi kira-kira. Aslinya itu. Nah, terus bacanya ini kapan? Bacanya lanjutannya bagaimana? Membaca lanjutan iftitah itu kapan kalau enggak jamaah? Kata para ulama adalah 2 kondisi saat kita diperbolehkan atau dianggap baik membaca lengkap iftitah ini. Kondisi yang pertama adalah saat sholat munfarid, sholat sendirian. Nah, jadi pas sholat sendiri, entah sholat sunnah atau sholat wajib, pokoknya sendiri yang kira-kira nggak ganggu orang. Kita mau sholat 2 jam kan terserah kita, kan itu ya. Yang penting sendiri syaratnya. Itu malah bagus ketika dibaca lengkap seperti tadi. Pertama sholat sendiri. Yang kedua adalah mengimami jamaah khusus. Jamaah khusus itu bagaimana?
yakni jamaah yang imamnya tahu persis, semakin lama semakin senang. Nah, itu kalau ada jamaah kayak gitu, tidak apa-apa berarti dibaca kayak gitu. Tapi kalau ngimami umum jangan. Jamaah khusus misalnya kiai sama santrinya, nah, kan khusus ya. Namanya santri kan harus ngerti lah, memang ini latihan ibadah, memang harus membina jiwa biar lebih baik, itu nggak apa-apa. Atau seorang suami ke istrinya, sudah dibilang ini nanti saya panjang loh ya, oke, misalnya ya, nggak masalah. Ayah ke anaknya misalnya, jamaah khusus, yang penting tahu bahwa makmumnya ini ridho, tidak merasa jadi malah nggak seneng karena panjang itu. Nah, itu dua kondisi itu saat kita membaca lanjutan dari doa iftitah wajjahtu tadi, ya. Nah, di malam hari ini insya Allah kita membahas sepertiganya karena terlalu panjang, jadi kita bahas sepertiga dulu dari bacaan panjang tadi supaya kita pertama mengenal lafadznya, kemudian bisa mengetahui garis besar apa isinya, ya. Jadi lafadz yang kita bahas pada malam hari ini adalah lafadz ini, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sampai sini dulu, ya. Nah, biar panjenengan semuanya punya pengalaman pernah membaca ini. Nah, mari kita baca bersama-sama, ya. Nanti siapa tahu mau menghafalkan, ya. Oke. Monggo bersama-sama. Allahumma antal malik. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ulang lagi, Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Satu kali lagi, Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya. Bahkan secara fikih, kalau orang pas sendiri itu menggabung seluruh variasi doa iftitah itu malah bagus. Ya. Jadi dimulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi terus sampai akhir yang saya bacakan tadi. Setelah selesai lanjut Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu malah bagus itu. Ya, menggabung semuanya. Jadi satu doa iftitah sudah kayak membaca satu surat An-Naba ya kira-kira mungkin. Panjang gitu ya. Nah itu dalam kondisi sendiri pas menikmati sekali tidak masalah. Pas lagi semangat sholat itu malah tidak masalah, malah semakin banyak. Sebenarnya orang kalau sholat itu kan kayak menarik kebaikan-kebaikan dari langit sebenarnya begitu. Makanya semakin banyak yang dibaca, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Contoh ya, jenengan kalau selesai sholat kemudian mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, atau Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Pokoknya intinya minta ampun pada Allah ya. Maknanya apa minta ampun itu? Minta ampun itu diungkapkan dalam bahasa Arab dengan lafadz Allahumma ghfirli atau astaghfirullah yang semuanya itu berakar dari kata maghfirah. Maghfirah itu ampunan yang sifatnya nutup.
Itu dinamakan maghfirah. Itu bedanya dengan afwun. Kalau afwun itu ampunan yang sifatnya menghapus. Kayak penghapus tulisan itu. Itu namanya afwun. Nah, ketika maghfirah ini ketika kita meminta maghfirah pada Allah, ampunan pada Allah, itu maknanya berarti Allah itu mengampuni kita yang sifatnya juga menutup kesalahan-kesalahan kita. Sehingga ketika orang beristighfar, itu aib-aibnya ditutupi. Itu. Jadi sebenarnya orang istighfar astagfirullah itu sedang berusaha menutupi aib-aibnya sendiri gitu. Kebaikan yang didapatkan seperti itu. Karena kan mustahil manusia tanpa aib gitu. Semua orang pasti punya aib. Tapi kenapa kok enggak semua orang dibuka aibnya? Nah, ini berkahnya istighfar. Karena dia mau meminta ampun pada Allah yang sifatnya menutup tadi, maka ditutupilah kesalahan-kesalahan tersebut. Lah, kenapa meminta maaf kepada Allah itu dibedakan antara maghfirah dengan afun? Kenapa dibedakan? Karena kesalahan itu memang tipenya dua ini. Ada yang bisa dihapus, ada yang hanya bisa ditutupi. Nggak semuanya bisa dihapus. Kalau dosa kepada Allah, itu bisa dihapus. Tapi kalau dosa kepada sesama, itu tidak akan terhapus sebelum meminta maaf kepada orang yang disalahi tadi, yang dizalimi. Nah, yang berat yang sesama ini, ya. Yang berat ini yang sesama, karena nggak semua kita itu merasa bersalah pada orang. Kalaupun merasa bersalah, nggak semua orang itu memaafkan ketika dimintai maaf. Kalaupun orang itu mau memaafkan, kadang tidak semua orang tergerak untuk meminta maaf. Jadi banyak hal itu. Makanya kan ada penghisapan itu untuk menghitung hal-hal semacam itu. Ya, ini orang-orang yang masih punya kesalahan pada sesama, nggak selesai di dunia, di akhirat diselesaikan. Karena di akhirat nggak ada uang, maka bayarnya pakai pahala, kan begitu. Nah, dosa-dosa kayak begini itu hanya mungkin ditutup, tidak dihapus. Diselesaikan nanti di akhirat. Kalau yang dizolimi tadi belum memaafkan. Itu beratnya dosa sesama itu begitu ya. Makanya di antara semua dosa, itu yang paling berbahaya dan paling harus kita waspada itu adalah dosa pada sesama. Allah itu sudah ngasih perumpamaan yang luar biasa menurut saya. Di surat Al-Mutaffifin, itu ayat pertama berbunyi wailul lil mutaffifin. Makna mutaffifin itu dari kata toffafa, mengurangi. Apa bedanya toffafa dengan nakoso misalnya? Nakoso itu maknanya mengurangi juga. Tapi kok Allah pakai kata toffafa? Toffafa itu mengurangi yang sedikit sekali. Orang yang mengurangi sedikit sudah oleh Allah disebut sebagai wail, diancam dengan neraka. Mengurangi sedikit dalam hal apa? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau minta ditakar atau ditimbang orang lain mintanya sempurna, tapi begitu dia sendiri yang menakar menimbang, wah, dikurangi demi mendapatkan keuntungan. Nah, yang kayak gini kan banyak dilakukan oleh pedagang-pedagang. Ya. Nah, kayak gitu sudah disebut wailun, celaka, neraka ancamannya. Padahal ini kan kezaliman yang sedikit. Kezaliman yang sedikit. Itu seperti itu perhitungannya, apalagi kezaliman yang lebih besar daripada itu. Kezaliman pada manusia itu ada yang terkait harta, ada yang terkait kehormatan, ada yang terkait darah. Di antara tiga ini yang paling berat tentu saja kezaliman terkait dengan darah. Karena darah itu kan berarti membunuh ya. Bunuh itu kejahatan terbesar. Makanya dihisab pertama itu. Di bawah membunuh adalah kezaliman terhadap kehormatan. Misalnya melecehkan orang, memfitnah orang, menggunjing orang. Itu juga itu di bawah dari membunuh tapi jahat juga. Nah, di bawahnya adalah harta. Kenapa? Karena harta itu kan di luar diri manusia. Sehingga kalau hilang harta itu masih bisa mencari yang lain. Itu aja oleh Allah dinasihati dengan sekeras itu ya. Gimana dengan kezaliman yang lebih dari itu? Makanya ada hadis tentang muflis. Pernah dengar nggih jenengan? Muflis itu orang-orang yang bangkrut di akhirat. Yakni orang-orang yang saat dihisab itu membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji,
tapi juga menzalimi orang lain, ngambil hartanya fulan, melecehkan kehormatan fulan, menumpahkan darah fulan, akhirnya dibayarkan dari pahalanya. Ketika pahalanya habis, masih ada kezaliman yang harus dibayar, akhirnya dosanya orang yang dizalimi itu yang diambil, diberikan pada orang yang menzalimi tadi. Setelah itu dia dilemparkan ke neraka. Itu bahayanya dosa pada sesama itu loh ya. Makanya kita itu ya diajari istighfar, juga diajari istighfar. Kita diajari Allahumma ghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kan juga berdoa wa'fu anni gitu ya. Wa'fu anni itu maafkan saya yang sifatnya menghapus tadi. Gitu ya. Minta dihapus kesalahan yang sifatnya afun ini anjurannya banyak dibaca saat malam Lailatul Qadar. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah itu pernah bilang pada Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku tahu sebuah malam itu Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Jawaban Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu minta afun, bukan maghfirah. Itu memang beda antara afun dengan maghfirah itu. Gitu ya. Nah, itu baik. Oke, jadi itu contoh kembali ke ini ya. Jadi ketika kita itu minta maghfirah saat sholat, itu kita menarik kebaikan pada diri kita sendiri. Terus saat sholat itu selesai kan kita dianjurkan membaca Alhamdulillah, itu ya. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kan begitu ya. Nah, Subhanallah itu juga apa? Alhamdulillah itu kalau dibaca juga luar biasa, karena janjinya dalam Al-Quran, siapa yang memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Jadi saat mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, sambil menghayati nikmat-nikmat Allah dia, Alhamdulillah dikasih sehat, Alhamdulillah dikasih akal sempurna, Alhamdulillah rezeki lancar, Alhamdulillah hari ini bisa makan kenyang, Alhamdulillah keluarga nggak ada masalah, Alhamdulillah pekerjaan baik-baik saja. Kan sambil mengucap Alhamdulillah itu kita bisa menghayati banyak kebaikan Allah. Kalau kita bisa mengatakan seperti itu, tambah lagi nikmatnya. Nah, berarti sholat itu menarik banyak kebaikan kalau benar-benar dilakukan itu. Ya. Kalau subhanallah apa maknanya? Subhanallah itu mensucikan Allah. Kata para ulama, lafaz tasbih itu seperti parfum. Parfum maknanya apa? Kalau banyak dibaca orangnya jadi wangi. Jadi seakan-akan orang yang memperbanyak tasbih itu menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan nantinya. Makanya orang banyak bertasbih itu akhirnya reputasinya itu bagus di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang membuat dia itu mulia. Ya, para malaikat itu amalannya kan kalau di langit itu kan disebut zikirnya itu bukan astagfirullah, bukan, karena malaikat tidak melakukan dosa. Tapi zikirnya malaikat di langit apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Begitu, bukan istighfar. Dan mereka disebut oleh Allah sebagai kiram, hamba-hamba yang mulia, kiramin bararah. Memang memuliakan. Lafaz-lafaz semacam itu semakin membuat mulia. Jadi saat mengucapkan subhanallah itu kita sebenarnya tengah menambah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kalau kita melakukannya benar-benar karena Allah. Nah, makanya kembali ke iftitah ini. Semakin banyak doa yang dibaca saat iftitah itu malah bagus. Pas sendiri ya syaratnya, pas sendiri. Jadi kalau semua variasi tadi itu kita baca itu malah semakin bagus. Oke. Baik. Sekarang kita membahas maknanya. Allahumma antal malik. Apa maknanya? Allahumma antal malik itu terjemahannya adalah ya Allah, sesungguhnya engkau adalah sang raja. Ya. Allahumma itu kalau dalam bahasa Arab itu asalnya ya Allah. Ya, Allahumma itu aslinya adalah ya Allah. Jadi huruf ya yang bermakna wahai. Ya Allah itu kan wahai Allah gitu ya. Kemudian dilempar ke belakang, diubah menjadi mim yang ditasydid, akhirnya menjadi Allahumma. Nah, Allahumma itu aslinya ya Allah. Antal malik, sesungguhnya engkau adalah raja. Apa makna raja itu? Nah, malik itu beda dengan malik. Malik dengan memanjangkan mim itu maknanya yang memiliki. Kalau malik diterjemahkan raja. Nah, malik itu lebih
tajam, lebih dalam dan lebih kuat maknanya daripada Malik. Kenapa? Karena yang namanya raja pasti memiliki, tapi kalau Malik yang memiliki belum tentu raja. Nah, Allah di sini disebut Malik karena dia adalah rajanya para raja, menguasai seluruh alam semesta. Jadi saat kita mengucapkan Allahumma antal malik, ya Allah, engkau adalah sang raja, itu berarti kita mengakui bahwa Allah ini yang memiliki aku, memiliki engkau, memiliki kita semua, memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, namanya memiliki berarti kan bebas melakukan apapun pada yang dimiliki. Itu konsep kepemilikan kan begitu. Ini misalnya ini tisu punya saya. Anggap saja ini punya saya. Ketika tisu ini adalah punya saya, maka bebas mau saya apa-apain. Apakah tisu ini mau saya bentangkan begini, ataukah saya lipat jadi dua, atau saya lipat lagi jadi begini, atau saya gulung, atau saya elus-elus, atau saya ludahi, atau saya robek-robek, kan terserah saya. Mau saya banting-banting karena milik saya. Nah, konsep milik itu seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma antal malik, mengakui bahwa Allah itu adalah sang raja yang memiliki kita, berarti kita ini siap diapa-apain Allah. Itu loh ya maksudnya. Siap untuk diapa-apain Allah. Mau dibuat sehat, ridho. Dibuat sakit, ridho. Dikasih rezeki sempit, ridho. Dikasih rezeki lebar, ridho. Dikasih anak satu, siap. Dikasih anak dua, oke. Tidak dikasih anak juga, oke. Ya. Itu makna siap diapa-apain, dan itulah makna ridho terhadap takdir. Makanya salah satu rukun iman itu kan ridho terhadap takdir. Kenapa kita ridho terhadap takdir Allah? Lah kita ini memang milik Allah, kan begitu. Makanya kejadian apapun yang membuat kita susah, ajaran agama adalah dikembalikan, kita ini miliknya Allah. Ya harus ingat kembali bahwa harusnya siap, kan begitu. Saat tertimpa musibah, ajaran Al-Quran dan Rasulullah bagaimana? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan pengakuan, mengingatkan kembali, inna lillah, kami ini miliknya Allah. Jadi kembali ke Allahumma antal malikin tadi. Allahumma, jadi kita mengakui bahwa kita ini miliknya Allah, maka ya terserah Allah kalau kita ngasih, kalau Allah memberi kita musibah, membuat kita susah. Nah, tetapi Allah itu tidak zalim. Maksud dari Allah memberikan musibah dan kesusahan itu adalah untuk menguji kita, karena kita adalah makhluk yang diuji sementara di dunia untuk dibalas di akhirat. Gitu ya. Makanya lanjutannya wa inna ilaihi rajiun, kita ini kembali pada Allah untuk dihisab dan dibalas. Itu ya. Makanya saat ridho itu adalah ridho dengan ketentuan Allah, supaya nanti berharap balasan dan pahala dari Allah. Ya. Ya. Kemudian kenapa kok ada alif lam di situ? Kenapa kok Allahumma antal malik? Kenapa bukan Allahumma anta malik? Nah, jawabannya adalah alif lam di situ bermakna tafarrud, bersendirian. Artinya, ya Allah, engkau adalah satu-satunya raja sejati. Seakan-akan begitu. Semua raja di dunia itu adalah raja yang tidak asli. Itu hanya raja karena diberi kekuasaan oleh Allah. Begitu diambil kekuasaannya, maka hilang sudah kekuasaannya. Nah, tapi raja yang tidak pernah lenyap kekuasaannya sepanjang zaman hanyalah Allah saja. Makanya pengucapannya adalah Allahumma antal malik. Setelah kita mengakui Allah itu adalah rajanya sang raja dan raja sejati, maka konsekuensinya adalah mengakui bahwa Allah itu layak sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Makanya lanjutannya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Maknanya adalah karena saya mengakui engkau adalah raja sejati, maka tidak layak bagi saya menyembah kecuali hanya engkau saja. Ya. Anta Rabbi itu terjemahnya engkau adalah Robku. Robbun itu bisa diterjemahkan pemilik, bisa diterjemahkan tuan. Dalam bahasa Jawa itu kata yang mirip itu adalah Gusti.
Gusti Allah kan gitu ya. Itu maknanya Rabbun, Gusti itu. Pangeran kadang-kadang nyebutnya ya. Nah, itu juga bermakna Rabbun, anta Rabbi itu maknanya begitu. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan engkau adalah Tuhanku. Ya. Nah, tapi makna Rabbun sendiri dalam bahasa Arab itu adalah zat yang mengurusi. Jadi ada unsur yang menonjol itu adalah ngurus. Makanya ada istilah Rabbatul Bait. Seorang istri itu disebut Rabbatul Bait karena dia itu ngurus rumah. Ngurus rumah. Jadi mulai menjaga kebersihannya, kerapiannya, menyediakan makanannya, ngurus anak-anaknya. Disebut Rabbatul Bait. Nah, Allah disebut Rabbun itu karena Allah itu yang ngurus kita semuanya. Mulai dari menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, membuat sakit, menyembuhkan. Pokoknya semua hal yang sifatnya ngurus itu terkandung pada lafadz Rabbun. Nah, ketika di sini dikatakan anta Rabbi, maka ini adalah bentuk takhsis, pengkhususan. Setelah sebelumnya itu mengakui Allah sebagai Malik, sebagai raja. Nah, kalau mengakui Allah sebagai raja itu berarti kan maknanya umum banget, luas banget. Raja itu juga termasuk ngurus seluruhnya. Tapi kemudian di sini dikhususkan kekuasaan Allah itu pada diri kita sendiri dengan menyebut Allah anta Rabbi, wahai ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Nah, kenapa kok di sini dikhususkan anta Rabbi setelah sebelumnya menyebut antal Malik misalnya? Kenapa? Nah, jawabannya kata para ulama adalah untuk menonjolkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi menonjolkan pengakuan kita bahwa Allah itu memberi nikmat kepada kita yang amat banyak. Karena Rabbun tadi kan ngurus tuh maknanya. Jadi kalau mengakui anta Rabbi berarti mengakui engkaulah yang selama ini mengurus saya ya Allah. Kita tuh mulai urusan besar kecil itu kan diurus Allah sebenarnya. Saat kita tidur misalnya. Saat kita tidur itu kan kita nggak nyewa satpam yang menjaga di samping kita, kan tidak. Sementara saat tidur itu peluang namanya kebinasaan itu datang sewaktu-waktu bisa. Mungkin ada kalajengking masuk ke telinga kita, kan nggak tahu itu. Ada ular yang masuk kemudian rumah kita kemudian membelit, kan mungkin itu. Atau anggap aja itu semua aman, tapi tiba-tiba datang meteor jatuh ke tempat tidur kita, kan bisa tewas seketika itu. Lalu kenapa kita pagi hari bisa bangun aman sentosa? Kan Allah yang ngurus itu berarti. Allah, makanya diakui anta Rabbi. Itu arahnya ke sana. Terus kenapa kok ada yaknya? Anta Rabbi Tuhanku, kok bukan anta Rabb misalnya? Nah, ini rahasianya dalam bahasa Arab itu ketika ada idhofah ke diri, maka itu adalah untuk mendekatkan hubungan. Gitu ya, mendekatkan hubungan. Jenengan kalau manggil seorang ustadz, ya ustadz itu biasa. Tapi kalau manggil ya ustadzi, wah, beda sudah. Kalau ustadzi kan maknanya adalah ustadz saya, ustadku. Nah, gitu ya, itu lebih ada unsur kedekatan, ada unsur takrib. Ya. Ada unsur seakan-akan diri ini dekat dengan Allah. Anta Rabbi itu kayak orang, andaikan manusia itu kayak manja-manja ke Allah itu kira-kira. Anta Rabbi, ya Allah, itu ya. Itu kalau kita renungi, masya Allah, tiap lafaz itu ada maknanya dalam bahasa Arab itu ya. Seakan-akan bermanja-manja kepada Allah. Anta Rabbi. Setelah itu lanjutannya adalah pengakuan wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Nah, ini sebuah pengakuan yang menunjukkan tahu diri. Ya, tahu diri bahwa aku ini bagaimanapun juga adalah hambamu. Nah, pengakuan semacam ini secara otomatis itu membuat kita diajari kembali untuk senantiasa rendah hati. Karena namanya abdun itu kan hamba, budak. Ya, budaknya Allah. Jadi nggak ada hak bagi kita untuk menonjol-nonjolkan diri. Allah itu benci dengan sifat merasa besar, itu benci. Sifat merasa besar itu bahasa Arabnya adalah istikbar atau kibrun. Terjemahannya sombong atau angkuh atau congkak. Itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Makanya ada hadis yang bilang la yadkhulul jannah
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan seberat zarrah. Zarrah itu kayak butiran debu gitu kira-kira. Sekecil itu pun nggak bisa masuk surga. Itu saking bencinya Allah dengan sifat sombong. Nah, sifat sombong ini kalau diuraikan banyak itu. Variasi ekspresinya itu banyak dalam kehidupan. Contoh misalnya, kita mendengar ada berita seseorang terjatuh dalam maksiat. Terus kita komentar, gak nyangka. Nah, ini sesungguhnya mengandung unsur merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena seakan-akan memastikan dirinya, saya gak akan mungkin seperti itu. Itu kan sombong banget kayak gitu. Kok bisa berani-beraninya mengatakan dirinya nggak mungkin terjatuh dalam maksiat? Lawong iblis saja itu yang menyembah Allah di langit selama mungkin ribuan jutaan tahun bisa maksiat juga kok itu. Berani banget memastikan diri nggak masuk maksiat. Lawong Nabi Adam yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, lihat surga secara langsung, masih bisa maksiat tuh. Terus siapa kita ini sampai menjamin tidak bisa maksiat? Kalau orang ngerti ilmunya, lihat berita ada orang lain maksiat, terjerumus dalam sebuah dosa, itu takut itu, ya Allah lindungilah saya jangan sampai terjatuh pada kesalahan yang sama. Begitu. Tapi kalau ngerti ilmunya jadi sombong. Kok bisa-bisa? Gak nyangka ya. Ketawa-ketawa itu. Sombong itu. Dan sifat semacam itu dibenci oleh Allah. Makanya walaupun hanya lafaz wa ana abduk, ini menyadarkan kembali kita ini hanya hamba gitu loh, yang tidak layak untuk menyombongkan apapun. Di jalan misalnya, naik sepeda atau mobil, serempet. Kadang-kadang namanya emosi gitu ya. Wah, itu merasa kayak dirinya itu nggak layak diperlakukan kayak gitu. Mau marah-marah, merasa diri lebih luhur daripada orang yang kan sebenarnya nggak perlu diselesaikan dengan cara semacam itu ya. Nah ini nggak terasa. Kadang-kadang itu perasaan merasa besar itu, kadang-kadang kita itu namanya godaan selalu ada ya, setan itu. Kalau kita nggak cepat-cepat istighfar itu bisa menjadi watak itu. Ya, nah itu. Termasuk juga saat diuji dengan penghinaan, atau biasanya kalau orang dihina itu nggak terima. Dihina dengan kata-kata jelek, begitu itu nggak terima. Kemudian aku nggak kayak gitu, aku ini gini-gini, oh disebutkan semuanya. Itu kan sebenarnya merasa dirinya luhur, mulia, besar, sehingga kemudian tidak mau direndahkan semacam itu. Padahal di sisi Allah itu kan nggak penting ya, untuk menjelaskan diri itu nggak penting. Di sisi Allah itu yang penting kita mengamankan diri bahwa kita telah melakukan perbuatan yang benar, selesai. Citra manusia itu nggak akan bisa terkendali itu. Sebaik apapun kita, akan selalu ada orang yang benci pada kita. Itu rumus kehidupan itu. Sehati-hati apapun kita, akan selalu ada orang yang nggak suka dengan kita. Pasti itu. Nggak mungkin tidak itu. Udahlah. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Kan tidak ada, no? Tapi sampai hari ini pembenci paling banyak itu adalah pembencinya Rasulullah itu. Gak kenal Rasulullah masalahnya. Itu banyak pembenci. Buku yang paling banyak dikarang, kata Zakir Naik, buku yang paling banyak dikarang untuk menghina dan menjelek-jelekan itu adalah buku untuk menjelek-jelekan Rasulullah. Padahal hamba Allah semulia itu loh ya, tidak pernah nyalain siapapun loh ya. Tapi selalu ada ujian kayak begitu. Apalagi level kita ini. Maka sangat wajar kalau kita misalnya difitnah orang, dihina-hinakan orang, dicela orang, disalahkan macam-macam. Kalau kita perhatikan caranya orang-orang saleh di Al-Quran itu menghadapi segala fitnah, ujian dan fitnah, celaan dan cacian, itu rumusnya ternyata disuruh diam, gitu ya, tidak jawab. Kenapa gak suruh diam? Lah itu, coba jenengan lihat kisahnya Maryam itu. Maryam itu kan wanita yang solehah luar biasa. Sehari-hari hidupnya itu sholat di masjid kira-kira. Gak pernah ketemu lelaki. Lah kok tiba-tiba hamil? Coba itu. Itu kan secara logika orang kan mikir, loh, ini berarti ini meneng gelentem ya, bahasa Jawa kan gitu ya. Jadi ini kelihatan kayak menutupi diri sebagai orang baik, aslinya ini sundal ini. Mungkin gitu ya. Pikiran orang mungkin kayak gitu. Ya. Dan ketika Maryam sudah merasa kayak begitu itu, beliau itu juga bingung nanti pas membawa bayinya Nabi Isa itu ke masyarakat kira-kira bagaimana. Ternyata perintah Allah sederhana, kamu diam saja, gitu ya. Jadi nggak usah ngomong apapun. Dan ternyata benar, Maryam diam,
Lalu apa yang terjadi? Allah sendiri yang membela. Jadi yang membersihkan namanya Allah sendiri. Nabi Isa dibuat bicara, akhirnya kemudian bisa menjelaskan hakikat yang terjadi seperti apa. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kita pas dicela orang, dihinakan orang, itu sebenarnya yang paling bagus adalah diam dan konsisten beramal soleh. Sudah, nanti Allah sendiri yang akan membersihkan nama kita. Namanya klarifikasi, terus gini-gini, wah itu tambah bahaya itu ya. Orang yang semakin klarifikasi, itu semakin dikorek-korek aibnya. Itu nggak enaknya seperti itu ya. Semakin dicari-cari kesalahannya, karena namanya orang benci itu sudah percuma itu seluruh penjelasan itu. Percuma. Gitu ya. Nah, itu termasuk ujian rendah hati di situ ya. Dihina orang, dicaci orang, itu bisa nggak kira-kira merasa, oh iya aku ini hamba Allah. Mungkin Allah berkehendak untuk menghapus dosa-dosaku dengan cara diberi kesusahan semacam ini. Oke lah, saya terima. Lebih baik introspeksi. Saya akan segera memperbaiki diri sebaik-baiknya. Sudah. Itu lebih aman semacam itu ya. Nah, itu makanya diingatkan wa ana abduk di sini maknanya seperti itu. Setelah itu kemudian, ini tidak apa-apa ya, saya lanjutkan sedikit ya. Setelah itu kemudian masuk pada permintaan yang asli. Jadi lafadz ini itu sesungguhnya adalah semacam muqaddimah sebelum meminta kepada Allah. Ya, muqaddimahnya itu memuji Allah dulu. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Setelah itu baru minta, zalamtu nafsi, aku ini menzalimi diriku sendiri. Nah, ini sebenarnya endingnya nanti adalah minta ampun pada Allah. Ya, tetapi diawali dengan kalimat-kalimat semacam ini, merendah ini, zalamtu nafsi. Kenapa kok dikatakan aku menzalimi diriku sendiri? Karena orang yang bermaksiat itu maknanya berarti membawa dirinya sukarela untuk disiksa. Berarti kan dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi maksud menzalimi diri sendirinya itu adalah bermaksiat tadi. Siapapun yang bermaksiat, maka dia disebut menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini adalah bentuk pengakuan dosa. Ya, bentuk pengakuan dosa. Nah, kalau orang sudah mengaku dosa, itu akan membuat Allah kasihan. Harapannya begitu, Allah kasihan. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman dulu. Kenapa para ulama itu menjelaskan, kenapa kok Adam diampuni, iblis gak diampuni? Bedanya adalah karena iblis tidak merasa dosa, tapi Adam merasa dosa. Makanya kan saat berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu konon diriwayatkan Nabi Adam baca doa itu 40 tahun saat diturunkan ke bumi itu, gara-gara kesalahan makan buah larangan itu. Nah, itu diawali dari ngaku zalamtu nafsi, aku ini menzalimi diriku sendiri. Ya. Nah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita di antara semua permintaan kita kepada Allah itu, permintaan yang terpenting di antaranya adalah meminta ampun. Kenapa? Ya apa gunanya kita dapat semua dunia kalau endingnya ke neraka itu? Kan gitu. Buat apa kita mendapatkan semua kemewahan-kemewahan duniawi tapi kalau endingnya masuk ke neraka? Makanya doa yang sangat kita butuhkan adalah minta ampun kepada Allah, ya. Wa taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Nah, ini juga menguatkan tadi. Saya mengakui dosaku. Orang kalau sudah mengaku dosa, berarti tandanya memilih jujur, memilih menghindari dusta. Nah, jujur pada Allah itu sudah kunci. Kalau orang sudah berani jujur pada Allah, insya Allah dapat rahmat itu. Ya. Nah, itu. Termasuk juga kalau orang sudah mengakui dosa, berarti dia tandanya serius ingin memperbaiki diri. Nggak ada orang yang mengaku dosa kalau dia nggak serius memperbaiki dirinya. Jadi dia sudah nggak pusing lagi citranya yang sifatnya duniawi, karena itu cirinya orang yang ngaku dosa itu kayak gitu. Kalau menyembunyikan dosanya kan berarti masih menjaga citranya ya. Tapi kalau semacam ini ngaku dosa berarti sudah nggak peduli citra. Yang penting saya ini diampuni oleh Allah. Juga ini menunjukkan orang sudah berani mengorbankan kehormatannya di hadapan Allah, karena berarti maknanya dia itu rela tersingkap aib dan skandalnya di hadapan Allah. Nah, jadi ngaku dosa itu kan berarti siap mengakui dan tersingkap aibnya di hadapan Allah. Lebih baik tersingkap aib di hadapan Allah daripada tersingkap aib yang dipaksa oleh Allah ditampakkan pada manusia. Nah, kalau kita sudah berani menyingkapkan aib kita pada Allah, maka zat yang maha mulia seperti Allah lebih mulia untuk menyingkapkan aib tersebut kepada hambanya yang lain. Karena yang namanya orang sudah mengaku dosa biasanya dikasihani. Anak kita kalau melakukan salah ya,
Kita mau marah ya, terus tiba-tiba datang terus ngaku salah, minta maaf, kan nggak jadi marah jadinya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu sama ke Allah juga demikian. Ketika meminta maaf kepada Allah, maka menjadi sebab untuk dikasihani. Termasuk kalaupun misalnya dosanya berat, kalau orang sudah ngaku dosa, itu menjadi pertimbangan untuk diringankan hukumannya, kan begitu. Di pengadilan sekalipun kan begitu ya. Kalau ngaku salah, gitu ya, itu akan menjadi pertimbangan untuk diringankan hukumannya. Sama seperti itu. Barulah kemudian berdoa, faghfirli dzunubi jami'a, maka ampunilah seluruh dosaku. Artinya kalau sudah minta diampuni seluruh dosa itu, berarti itu mencakup seluruh dosa yang kita lakukan semenjak balik sampai hari ini. Kan banyak itu kalau diingat-ingat ya. Banyak banget itu ya. Nah, itu selalu dimintakan ampun setiap sholat gitu loh ya. Masa kalau kita sudah meminta ampun sampai 1000 kali sholat kemudian Allah nggak mengampuni, itu kan ya Allah Maha Suci untuk tidak untuk sekejam itu kan, itu ya mustahil. Faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Nah, ini prinsip yang diajarkan Allah kepada kita. Yang berhak mengampuni dosa hanyalah Allah. Makhluk tidak bisa memberi ampun. Makanya dusta itu kalau ada orang bisa jualan surat pengampunan itu. Kan ada ya, surat pengampunan, kamu berbuat dosa gini, bayar sekian juta, nanti terhapus dosanya. Wah, itu ini apa namanya, sesat itu ya. Karena di sini ajarannya adalah la yaghfiru dzunuba illa anta. Kan itu ya. Ceritanya yang rame-rame NII gitu ya. Di antaranya kan gitu. Itu mirip seperti ya di ajaran Nasrani yang menjual surat pengampunan dosa itu. Jadi uangnya kembali ke dinikmati oleh elit-elitnya kan begitu ya. Nah, ini diajari di sini la yaghfiru dzunuba illa anta. Hanya Allah bisa mengampuni. Terus bagaimana bisa tahu? Enggak tahu. Di akhirat baru tahu kita diampuni apa tidak itu loh. Di dunia enggak ada yang bisa memastikan telah diampuni dosanya. Makanya kalau ada orang yang berani menjamin dosamu diampuni, awas, itu sudah orang penyesat itu ya. Itu yang harus dijauhi. Nauzubillah min dzalik. Baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.